Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha 'ainal yaqin, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekarang kamu mengetahuinya dengan pasti. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia ini. Maha benar Allah yang Maha Agung. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pujian yang tak terhingga, penuh kebaikan dan keberkahan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada hamba-hamba Allah yang soleh, pengikut setia beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada pagi ini kita kembali mentadabburi ayat-ayat Allah. Pada pagi ini kita akan mentadabburi surat At-Takatsur yang telah saya bacakan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, jika kita sudah menunaikan masa bakti dalam suatu organisasi, biasanya kita akan diminta laporan pertanggungjawaban. Kita akan diminta apa yang telah kita lakukan, apa yang tidak bisa dijalankan, dan dana pengeluaran untuk apa dibelanjakan. Itu barulah di dunia kita diminta laporan pertanggungjawaban. Kalau seandainya kita tidak bisa mempertanggungjawabkan laporan keuangan atau pengeluaran dana, kita bisa dianggap korupsi. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, yang kita rasakan selama ini? Bukankah tidak mungkin secara percuma-cuma Allah memberikan tanpa diminta pertanggungjawaban? Oleh karena itu, marilah kita perhatikan kandungan surat ini. Dalam surat ini, pada ayat pertama disebutkan bahwasanya manusia dilalai oleh bermegah-megahan. Kata al-hakum berasal dari kata akar katanya lam, ha dan wa, artinya lalai, lengah, terpedaya. Dengan apa manusia dilalaikan? Dalam surat ini disampaikan dengan kata kasur, artinya bermegah-megahan. Bermegah-megahan, kesibukan terhadap dunia dan pengabaian terhadap akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, timbul pertanyaan, apa sebabnya manusia dilalaikan oleh akhirat? Disebabkan oleh apa manusia disibukkan oleh dunia? Yang pertama, bisa jadi manusia itu tidak percaya kepada hari akhir. Hari akhirat dianggap hanya bualan agamawan saja, atau hanya cerita bohong dari para ulama. Kemudian hari akhir dianggap hanya doktrin dari agama yang hanya menakut-nakuti manusia. Kemudian manusia itu dianggap bahwasanya apa yang disampaikan dalam agama itu tidak benar. Itulah yang menyebabkan mereka tidak percaya kepada hari akhir. Mereka tidak percaya, ragu terhadap Tuhan, terhadap janji-janji Tuhan, apalagi terhadap hari pertemuan dengan Tuhan. Mereka mengabaikan semua karena mereka anggap hidup hanya di dunia saja, tidak logis nanti ada kebangkitan setelah kehidupan. Itulah pikiran orang-orang
ateis atau nasrik. Kemudian yang kedua, mereka sibuk dengan dunia, mereka melalaikan akhirat karena mereka berorientasi kehidupan mereka hanya pada bekerja pada dunia, di mana mereka mencari harta, tidak mereka sedekahkan, mereka mencari jabatan, tidak bermanfaat bagi orang lain. Dengan demikian, kalau kita berpikir tentang akhirat, mereka anggap kita sudah tua. Padahal tua atau muda pasti akan mati juga. Kapanpun nyawa kita tidak bisa menebaknya, tidak bisa menentukannya. Walaupun sedetik pun kita tidak bisa menunda, mempercepat. Hanya Allah yang mempunyai kuasa dalam itu. Itulah sebabnya mereka mengabaikan atau melalaikan akhirat. Kemudian manusia cepat atau lambat akan tersadar di dalam memasuki kelalaian terhadap akhirat ini, di mana mereka pertanyaannya, kapan mereka tersadar? Ada yang cepat tersadar setelah mendengar tausiah dari ulama atau mendapatkan ilmu dari ulama, atau juga ada yang tersadar setelah tua. Ini lebih baik karena mereka bisa bertobat. Yang repotnya adalah mereka tersadar setelah masuk dalam kubur. Inilah yang disebut dalam surat ini. Yang kemudian manusia pasti akan tersadar masuk di dalam kubur. Mereka akan melihat apa yang ada di dalam kubur. Bagi orang-orang yang beriman, kesadaran ini memuat keyakinan mereka. Mereka akan menjadikan kuburan itu sebagai taman-taman surga. Kemudian bagi orang yang ingkar, mengenaskanlah kehidupan mereka, penderitaan mereka, karena mereka akan melihat neraka yang disampaikan oleh malaikat yang sangat sekali. Itulah bagi orang yang dimana mereka ingkar terhadap lalai terhadap hari akhirat. Kemudian manusia itu adalah manusia yang tidak berguna bagi mereka. Amalan-amalan atau ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menganggap bahwasanya kehidupan ini hanya kehidupan yang tidak abadi, kehidupan yang hanya fana, akan hancur tanpa ada pembalasan. Kemudian mereka yang merasa akhirat ini tidak yakin, bisa kita yakini dengan ilmu yakin, yaitu dengan melihat ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui para ulama, syekh atau ustadz yang menyampaikannya. Kita meyakini, menuruti, kemudian kita amalkan. Itulah yang akan menyelamatkan kita nantinya. Kemudian di akhirat nanti kita akan melihat sendiri, yaitu melihat dengan mata kepala kita sendiri. Bagi orang yang ingkar, sesalah kehidupan mereka, karena akan mereka melihat bahwa neraka akan yang mereka masuki, akan melihat neraka yang mereka masuki dengan mata kepala sendiri. Kemudian sesalah hidup mereka, bahwasanya selama dunia mereka tidak yakin. Baru setelah pintu tobat tertutup, baru mereka yakin bahwasanya ada kehidupan akhirat. Tetapi terlambat sudah, bahwasanya pintu tobat sudah ditutup oleh Allah. Karena hanya pada akhirat ini adalah hari pembalasan. Kemudian Allah akan memberikan perhitungan mereka. Mereka akan dimintakan pertanggungjawaban berupa nikmat yang Allah berikan selama dunia. Apakah nikmat itu digunakan untuk yang bermanfaat atau bermaksiat? Inilah pertanyaan yang sangat mendebarkan sekali pada akhirat. Allah perhitungannya sangat teliti dan detail, dan Allah mempunyai beberapa rangkaian bukti yang menyebabkan manusia tidak bisa terbantahkan. Manusia tidak bisa mengelak bahwasanya bukti-bukti Allah cukup kuat, mulai dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Itu terekam dengan jelas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menerima penghakiman dari Allah, cuma bisa menunduk bahwasanya apa yang kita kerjakan itu adalah benar adanya selama ini kita kerjakan di dunia. Bagi dia orang beriman, itu adalah penguat keyakinan mereka, bertambah-tambahlah keyakinan mereka. Sementara bagi orang yang kafir, bagi mereka adalah penyiksaan, penghinaan. Pertanyaan itu dihinakan kepada mereka, karena selama ini apa yang mereka kerjakan di dunia sia-sia belaka, tidak ada nilai dan tidak ada guna, cuman menjadi abu yang mereka kerjakan di dunia, dianggap nol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka mengingkari nikmat yang Allah berikan.
Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dari kandungan surat ini berapa hikmah bisa kita dapat. Yang pertama, kita sebagai manusia mempunyai rasa cinta, itu adalah fitrah bagi kita. Akan tetapi fitrah itu harus digunakan untuk apa? Pertanyaannya, apakah cinta itu diarahkan kepada apa? Kalau cinta itu diarahkan kepada Allah, dengan penuh berkah kita akan dapati, seperti kita mencintai orang tua. Kalau menuntut ilmu diarahkan kepada Allah, mungkin kita akan mendapat berkah. Tetapi kalau seandainya cinta itu diarahkan kepada yang lain, sehingga melalaikan kita kepada Allah, Allah tidak reda cinta semacam itu. Kalau kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan membuat kita sengsara di dunia. Walaupun kita apa yang kita kerjakan itu tidak ada gunanya, karena kita ragu dengan Tuhan, ragu dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, apa yang disampaikan oleh Nabi. Mereka ragu nanti di dunia mereka mungkin aman-aman saja, tetapi di akhirat mereka mengalami kesulitan yang luar biasa. Yang kedua, janganlah jadikan dunia sebagai tujuan utama, karena kalau kita menjadikan dunia sebagai tujuan utama, itu kita salah orientasi kehidupan dan salah jalan menempuh kehidupan ini. Karena sebagaimana Nabi mengatakan, hartaku, hartaku, dan padahal tidak ada harta itu yang kau miliki kecuali yang apa yang kau makan, maka engkau akan habiskan. Kemudian apa yang engkau pakai, maka mereka menjadi usang, dan apa yang engkau sedekahkan, maka itulah yang akan mengekalkan pahalanya hingga hari akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Apa yang ada di dunia ini mungkin akan habis juga. Makanan yang kita makan akan menjadi buang air besar, seenak apapun itu. Pakaian kita pakai akan menjadi usang. Rumah yang megah mereka akan jadi laku. Akan tetapi kalau seandainya harta kita arahkan kepada kehidupan akhirat, harta itu akan guna. Bukan berarti kita tidak bisa menggunakannya secara dunia, tapi jangan berlebihan atau berbega-bega seperti ayat ini. Tapi belanjakanlah harta kita itu kepada akhirat, akan menjadi sedekah bagi kita, dan itu akan bermanfaat bagi kita di akhirat nanti. Yang ketiga, janganlah kita lalaikan dengan nikmat yang Allah berikan. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi melalui hadis Bukhari, dua nikmat yang banyak manusia menjadi lalai karenanya, yakni kesehatan dan waktu luang. Nikmat yang ada selain dinikmati juga harus disyukuri. Jangan sampai kita ingkar kepada nikmat itu. Artinya kita harus meyakini bahwa nikmat itu benar-benar datang dari Allah. Bukan kita hanya menyebut nikmat, bukan menjadi penyebab datangnya nikmat tersebut. Yang keempat, sering-seringlah mengingat kematian, menziarahi kuburan. Karena para ulama mengatakan hati yang keras itu diobati. Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua mengingat kematian, yang ketiga menziarahi kuburan muslim. Dengan menziarahi kuburan kita berapa mengambil hikmah. Yang pertama adalah melembutkan hati, yang kedua menyadarkan diri, yang ketiga mengingat perjalanan hidup kita yang masih panjang. Dengan demikian kita akan terkontrol hidup kita, bahwasanya apa yang kita kerjakan di dunia ini akan ada hari pembalasan. Yang kelima adalah sadarlah bahwa manusia semua yang kita nikmati dunia ini akan diminta pertanggungjawaban. Artinya nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak begitu cuma bebas kita memiliki, tapi di akhir nantinya kita akan diminta pertanggungjawaban. Ingatlah bahwasanya harta yang kita miliki itu hanya titipan dari Allah, amanah dari Allah, bukan harta milik kita selama-lamanya. Kalau kita sudah meninggal dunia, harta itu akan tinggal di dunia, akan menjadi ahli waris yang akan memilikinya. Kalau seandainya ahli waris tahu dengan agama, akan bermanfaat juga bagi kita. Mereka sedekah dan menjadikan amal jariah bagi kita. Amal itu akan berguna bagi kita, menolong di akhirat. Yang keenam, sebagaimana disampaikan oleh Nabi melalui hadis riwayat Muslim, Bukhari, dan Tirmizi, An-Nasai, mayat akan ditinggalkan atau mayat diikuti oleh tiga perkara. Yang pertama, mayat akan diikuti tiga perkara.
mereka akan mengikuti keluarganya, hartanya, kemudian amalannya. Yang dua tinggal, yaitu harta dan keluarganya. Sementaranya amalnya akan mengikuti mereka di kubur. Oleh sebab itu, gunakanlah harta kita ini. Jangan sampai kita bermegah-megah di dunia. Jangan sampai kita lalai terhadap kehidupan akhirat. Karena kehidupan dunia ini hanya fana, hanya sebentar saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita yakin terhadap apa yang Allah sampaikan, seperti disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 1. Zalikal kitabul la raiba fihi. Tidak ada keraguan dalam kitab ini. Ucapkanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.